hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu kulluhu lillah. Ada perintah, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Sampai levelnya itu disuruh perang, dan ternyata perang ini pun bertujuan untuk menghilangkan fitnah. Karena kalau nggak terjadi peperangan, fitnah itu menjadi sesuatu yang biasa. Ya, kita kalau nggak sedikit greget, ini nggak akan pernah terjadi muskilah. Ya, contoh yang paling gampang lah di negeri kita nih sekarang nih, orang Jakarta nih mau pilih gubernur. Nah, kita nggak bicara medan tempur dengan senjata, udah jangan bawa adat. Ya, apapun yang terjadi ya akan terjadi. Cuma mungkin sebelum terjadi berilmulah, gitulah. Ini kan kita numpang di negeri yang sistemnya mungkin bukan Islami. Ya, nantilah ada ahlinya yang ngebahas masalah sistem ini. Sekarang kita bicara kenyataan. Anda yang terdakwahi oleh 1, 2, 3 ustadz untuk golput, tetap akan terangkat. Siapapun nanti yang Anda nggak pilih tetap akan dipilih oleh orang lain, gitu ya. Terus kalau sudah terangkat yang Anda tidak inginkan, Anda bisa bertanya sama si ustadz yang berfatwa tadi, gimana nih ustadz? Yang terangkat orang kafir, apa sikap kita? Oh, ini akan membuat kebingungan. Ya wallahu alam. Bukan begitu bahasanya, masukannya sukron. Tapi kan di Islam ini kita memilih dan dipilih itu ada. Dan memilih itu wajib buat orang yang berilmu. Kalau yang nggak berilmu bagaimana? Nggak ada kewajiban. Kalau bahasa Islam seperti itu. Cuma sekarang kita dihadapi oleh kenyataan yang akan terjadi. Maka berilmulah untuk bisa memilih, gitu loh. Tapi kalau sudah cari tahu maksimal kita tetap nggak berilmu, lepas hukum. Dikembalikan hukum hanya kepada Allah. Tugas kita hanya merapikan iman kita, membaguskan agama kita. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Kalau seandainya seluruh masyarakat beriman di atas muka bumi, di negeri-negeri di muka bumi ini beriman, bertakwa, Allah bukakan berkah dari langit dan bumi. Janji Allah seperti itu. Akan datang keberkahan buat masyarakat yang beriman dan bertakwa di sebuah negeri. Jadi kalau memang harus, nggak ada yang harus dipilih, rapikan iman kita, biar Allah yang turun. Tapi kalau masih ada kemungkinan, ya seperti ilmunya Allah, sebesar biji sawi iman saja, Allah akan izinkan dia masuk ke surga. Sekarang kalau bahasa Allah seperti itu, kenapa kita nggak bisa mengikuti? Adakah di antara mereka yang beriman? Lihat. Kalau bicara sempurna memang bukan di sini tempatnya. Jangankan mereka politikus, ya, para alim ulama pun bisa berkhilaf. Ini tugas kita nih. Makanya berilmulah supaya kita tahu siapa yang terbaik nantinya. Siapapun yang terangkat asalkan dia seorang muslim, kita nggak menggiring. Siapapun yang terangkat asal dia seorang muslim. Tinggal sisanya doakan, berikan masukan, dakwahkan. Ya. Jadi kalau yang terangkat non muslim ya nasib. Udah nggak bisa kita mendakwahkan. Pejabat itu nemu ini aja susah, apalagi ngajak ngobrol, apalagi mendakwahkan, ya betul. Tapi kalau seiman, mungkin susah ketemu di ruangan dia, bisa ketemu di masjid. Ya. Kita bisa mendakwahkan anaknya yang satu sekolah dengan anak kita. Kita bisa ngiring istrinya yang ikut kajian dengan kajian kita. Mudah-mudahan melalui mereka sampai dakwah. Begitu kan bahasa usaha. Ya. Ini sangat disayangkan sekali kalau kita nggak ada usaha. Nanti ujungnya orientasinya perang. Ya, sementara perang itu solusi akhir. Makanya bahasanya waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinul kulluhu lillah. Kalau memang pada akhirnya nanti terjadi kehancuran, ya kalau perlu kita bicara perang. Cuma kan kita nggak ngomong ke sana dulu, ya. Kita ngomong perang itu bukan main-main. Mau ngomong jihad, perang, motong kambing aja takut, gitu loh. Perang yang kayak gimana, ya? Lihat orang berdarah gemeternya 2 hari, gitu ya. Banyak yang nanya, Ustadz tangannya kenapa Ustadz? Kemarin kecelakaan sedikit selesai motong tuh, naruh golok salah jadi gitu loh. Ya mau ngomong jihad, gimana sih gitu. Bayangin kulit kena golok. Gitu ya, gimana mau ngomong jihad, gimana mau ngomong pedang berdenting gitu loh, darah bercucuran. Jadi perlu dikritisi lah, jangan cuma modal semangat, kalau emang butuh persiapkan. Ya ini bahasa-bahasa ulama lah.